Karena dibantu Sin Kiat, kini tidaklah begitu mudah bagi Mirahai untuk dapat mengalahkan Lulu. Sungguh pun ia masih terus mendesak karena memang tingkat kepandaiannya jauh di atas kedua orang pengeroyoknya. Setelah lewat 100 jurus, Mirahai mulai penasaran dan marah. Kalau tadinya ia ingin merobohkan Lulu tanpa membunuhnya, bahkan kalau mungkin tidak melukainya, kini ia tidak peduli lagi dan kalau perlu hendak membunuh mereka berdua. Ia mengeluarkan lengkung nyaring sekali dan tampaklah sinar emas berkilau. Lulu dan Sin Kiat terkejut sekali, mata mereka menjadi silau dan permainan pedang mereka kacau balau oleh suara yang keluar dari sebatang suling emas yang kini dimainkan oleh Mirahai. Itulah senjata pusaka suling emas yang ampuhnya menggila. Kerang-kering, Lulu dan Sin Kiat terhuyung, kedua tangan mereka tergetar. Lumoy, pergilah, cepat pergilah, selamatkan dirimu. Sin Kiat berkata sambil memutar pedangnya dengan cepat membentuk gulungan sinar pedang seperti perisai baja. Tidak, Wan Tuaku. Engkau saja pergilah, jangan menyia-nyiakan nyawa untuk aku. Biar ku hadapi urusanku sendiri. Lulu berkata sambil memutar pedangnya. Terang-terang, kini kedua orang muda itu tidak hanya terhuyung, bahkan terlempar ke belakang dan bergulingan. Mirahai tertawa dan terus menerjang maju. Boy, pergilah selamatkan dirimu. Sin Kiat mendesak. Tuaku, kenapa sih kau hendak mengorbankan diri untukku? Lulu bertanya penasaran. Boy, kau tahu, aku cinta padamu, aku rela berkorban untukmu. Pergilah dan temui Han Han di Sichuan. Sin Kiat menangis. Trak, pedangnya patah menjadi dua bertemu dengan suling emas. Tendangan kaki Mirahai menyerempet pahanya dan pemuda itu terguling. Wan Tuaku. Lulu berteriak dan ia memutar pedangnya menghalangi Mirahai mengirim serangan terakhir kepada pemuda itu. Kering. Sumoy, dia mencintamu, apakah engkau juga mencintanya? Lulu tidak menjawab, mukanya merah dan ia menyerang dengan tusukan kilat yang dapat ditangkis oleh Mirahai. Sin Kiat sudah meloncat bangun lagi. Ia terkejut melihat betapa putri Mirahai kini menangkis pedang dan memutar-mutar suling emas. Sehingga Lulu ikut pula terputar-putar, kemudian pedang itu tak dapat dipertahankan lagi, terlepas dari tangan Lulu. Kau menyerahlah, Sumoy, Mirahai berkata. Lulu makin marah, menubruk maju akan tetapi sebuah dorongan membuat ia terjengkang. Boy, Sin Kiat menghampiri Lulu lega hatinya mendapat kenyataan bahwa Lulu tidak terluka. Cepat kau lari, biar aku saja yang mati. Tanpa menanti jawaban Lulu, Sin Kiat mengeluarkan bentakan keras dan ia sudah menubruk dengan nekat ke arah Mirahai. Melihat kenekatan pemuda ini, Mirahai terkejut sekali dan hampir saja pundaknya kena dicengkeram Sin Kiat. Terpaksa putri yang lihai ini melempar diri ke belakang dan bergulingan. Kemudian ia meloncat dan memandang pemuda itu dengan mata marah. Kau mau bunuh diri, ya? Nah, mampuslah. Sinar kuning emas menyambar dan Sin Kiat terpelanting. Baru kena dorongan hawa pukulan senjata ampuh itu saja ia sudah terpelanting. Mirahai melangkah maju, mengayun payungnya. Biar aku mati bersamamu, tuaku. Lulu menubruk maju dari belakang, menyerang Mirahai. Kau mencintanya juga, bukan? Mirahai membalikan tubuh tanpa menghentikan tusukannya pada Sin Kiat, akan tetapi ujung gagang payungnya hanya menusuk pundak. Sedangkan sulingnya menotok ke arah jalan darah di leher Lulu. Bukan main gerakan Mirahai, terlalu cepat bagi dua orang muda yang nekat itu. Trek, tubuh Sin Kiat terkulai, tulang pundaknya patah. Cus, tubuh Lulu lemas karena jalan darahnya terkena totokan suling emas secara tepat sekali.
Nirahai tersenyum, menyimpan suling dan payung, menyambar tubuh Lulu dan dipanggulnya, kemudian memandang Sin Kiat yang duduk sambil memegangi pundak kirinya yang patah. Wan Sin Kiat, karena melihat kau dan Lulu saling mencinta, aku mengampuni dan takkan membunuhmu. Akan tetapi pada pertemuan kedua, kalau kau masih menjadi pemberontak, tentu mengakibatkan kematianmu di tanganku. Sambil berkata demikian, Nirahai membalikkan tubuh, tidak mempedulikan pemuda yang memandangnya dengan mata mendelik itu. Nirahai, aku bersumpah, kalau engkau mengganggu Lulu, kelak aku akan mencarimu dan akan membunuhmu. Nirahai menoleh, tersenyum mengejek lalu tubuhnya berkelebat pergi dari tempat itu bersama Lulu yang terkulai lemas di atas pundaknya. Sin Kiat mengerutkan keningnya, masih terheran-heran mengapa Lulu menjadi sumbui puteri itu. Dan heran pula mengapa keduanya saling serang mati-matian. Ia menggeleng-geleng kepala, menghela napas panjang penuh sesal mengapa dia tidak mampu melindungi Lulu dari tangan puteri yang luar biasa lihainya itu. Akan tetapi diam-diam masih terngiang di telinganya suara Lulu ketika membantunya tadi. Biar aku mati bersamamu, tuaku. Betapa merdunya suara ini. Bukankah kata-kata itu merupakan pencerminan hati yang mencinta? Secara kebetulan saja ia bertemu dengan Lulu di tempat ini. Dia bersusah payah mencari dan mengikuti jejak Han Han semenjak pemuda buntung itu meninggalkannya. Dan di tempat sunyi ini, bukan Han Han yang ia temukan, melainkan Lulu. Kemanakah perginya Han Han? Tentu tidak jauh dari tempat ini karena jejaknya menuju ke tempat ini. Dia harus mencari Han Han. Kiranya hanya Han Han seorang yang akan mampu menandingi Nirahai yang begitu hebat. Setelah 3 hari 3 malam berkeliaran di dalam hutan-hutan sambil mengobati sendiri pundaknya yang patah tulangnya, akhirnya pada suatu pagi Sin Kiat melihat sesosok tubuh yang duduk bagaikan arca di bawah pohon. Di tengah hutan yang amat sunyi dan liar. Dan orang itu bukan lain adalah Han Han. Han Han. Sin Kiat berteriak girang. Akan tetapi Han Han tidak menjawab, tetap duduk bersila dalam keadaan siulian dan matanya terpejam. Tongkat butut melintang di depan lututnya. Luka di pahanya sudah mengering, dan luka di dalam dadanya pun sudah sembuh. Akan tetapi pemuda ini terus saja bersamadi seolah-olah sudah berubah menjadi arca dan tidak ada nafsu untuk sadar kembali. Han Han mengalami pukulan batin yang amat secara bertubi-tubi sehingga membuat dia seolah-olah sudah bosan hidup. Pertama-tama urusan dengan Kim Chu sudah merupakan tekanan batin yang berat, disusul lagi dengan kematian Lu Soan Li yang juga menjadi korban cinta kasihnya kepadanya. Pertemuannya dengan Tan Hian Cheng yang mencintainya membuat hatinya makin terhimpit. Dan satu-satunya harapan hatinya untuk dapat keluar dari himpitan dan mendapatkan hiburan batin adalah pertemuannya kembali dengan Lulu. Akan tetapi, begitu berjumpa dengan adiknya yang tercinta itu, ia malah menerima hantaman batin yang lebih berat lagi yaitu dengan kenyataan bahwa Lulu telah menjadi seorang pemimpin pasukan Manchu. Lebih celaka lagi, dia tidak dapat mengendalikan kemarahannya yang timbul karena baru saja ia dikeroyok dan hampir celaka di tangan para pemimpin Manchu. Sehingga dia menampar adiknya itu, membuat Lulu sakit hati dan gadis itu melarikan diri dengan kebencian terkandung di hati adiknya yang merupakan satu-satunya manusia yang ia harapkan akan dapat menghibur hatinya yang sakit. Han Han, mengapa kau menjadi begini? Apa yang telah terjadi denganmu? Sadarlah, aku telah berjumpa dengan Lulu. Han Han membuka matanya, memandang Sin Kiat dan bertanya dengan suara lesu. Di manakah dia? Mana Lulu? Han Han, celaka sekali. Aku bertemu dengan Lulu, akan tetapi dia dan aku tidak dapat melawan Putri Nirahai. Aku dirobohkan dan terluka, sedangkan Lulu dia dilarikan Nirahai.
Anehnya Lulu menyebutnya suci, dan akan tetapi Sin Kiat melongo ketika tiba-tiba tubuh Han Han mencelat dan lenyap dari tempat itu. Han Han! Sin Kiat berteriak, akan tetapi tubuh Han Han sudah berloncatan jauh sekali. Sin Kiat menggeleng-geleng kepala mengerti bahwa tidak mungkin ia dapat mengejar pemuda buntung itu. Terpaksa ia pun meninggalkan tempat itu. Dengan hati berat Sin Kiat lalu kembali ke Sichuan, minta diri dari Raja Muda Busam Kui dan meletakkan jabatan untuk pergi mencari Han Han dan terutama sekali Lulu. Begitu mendengar dari Sin Kiat bahwa adiknya ditawan Putri Nirahai, kemarahan Han Han memuncak dan tanpa pamit ia meninggalkan Sin Kiat. Menggunakan kepandaiannya pergi menuju ke kota raja untuk mengejar dan menolong adiknya. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pemuda berkaki buntung yang berjalan terpincang-pincang memasuki kota raja itu mengandung perasaan marah dan sakit hati yang akan menggegerkan kota raja. Han Han berjalan perlahan memasuki kota raja, suara tongkatnya yang membantunya terpincang-pincang itu mengeluarkan bunyi tak-tok mengetuk jalan berbatu yang keras. Beberapa orang menoleh dan memandangnya dengan perasaan kasihan. Juga banyak yang menjadi heran melihat pemuda tampan yang wajahnya menyinarkan sesuatu yang aneh menyeramkan. Yang pakaiannya amat sederhana dan rambutnya yang hitam panjang dibiarkan terurai di atas kedua pundak dan punggungnya, rambut yang kusut. Han Han tidak tahu kemana adiknya dibawa oleh Putri Nirahai. Akan tetapi ia teringat betapa dahulu adiknya itu diculik oleh Owe Yang Seng. Maka ia dapat menduga bahwa antara Putri Nirahai dan keluarga Pangeran Owe yang tentu ada hubungan erat. Karena itu dengan perasaan marah memenuhi dada, dengan hati panas oleh dendam, ia lalu menunjukkan langkahnya yang terpincang-pincang itu ke arah gedung Pangeran Owe Yang Cinkok. 5 orang penjaga pintu gerbang di luar pekarangan gedung besar Pangeran Owe Yang Cinkok cepat menghadang. Dan memandang heran ketika melihat pemuda buntung itu seenaknya saja memasuki pintu gerbang. "Heh! Berhenti! Tidak boleh mengemis di sini!" Seorang di antara mereka membentak. Kemudian menodongkan tombaknya ke depan dada Han Han. "Pergi!" Han Han tidak marah mendengar makian ini. Baginya, dikatakan pengemis bukan merupakan makian atau penghinaan. "Minggirlah, aku hendak mencari Owe Yang Seng." 5 orang penjaga itu tercengang. Mendengar seorang pemuda kaki buntung yang mereka anggap pengemis itu menyebut nama Owe Yang Kongcu begitu saja. Timbul dugaan bahwa tentu pengemis buntung ini miring otaknya. Orang gila! Pergilah kalau tidak mau kami pukul," bentak penjaga kedua. "Kalian minggirlah, jangan halangi aku." Han Han berkata dengan suara dingin dan tanpa mempedulikan mereka. Dia jalan terus memasuki pekarangan gedung besar. 5 orang penjaga itu menjadi marah dan berkelebatlah tombak-tombak mereka ke arah Han Han. Terang-terang krek-krek-krek. 5 batang tombak patah-patah dan berterbangan disusul tubuh 5 orang penjaga itu yang terlempar ke kanan kiri. Seperti daun-daun kering tertiup angin. Han Han tidak mempedulikan mereka lagi dan terus dia berloncatan menuju gedung. Teriakan-teriakan para penjaga ini menarik perhatian para penjaga di gedung. Dan mereka ini 12 orang banyaknya datang berlari-lari. Mereka terkejut melihat para penjaga pintu gerbang roboh semua dan melihat pemuda buntung itu berloncatan ke ruangan depan. Cepat mereka mengurung, akan tetapi Han Han yang tidak sabar sudah meloncat tinggi ke atas kepala mereka. Kedua tangan didorong ke bawah dan 12 orang itu roboh terbanting tunggang langgang. "Owe Yang Seng, keluarlah! Kalau tidak, ku hancurkan tempat ini!" Han Han berteriak-teriak dan sekali sambar ia mengangkat singa-singaan batu yang belum tentu dapat terangkat oleh 10 orang biasa. Mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala dan melontarkan singa-singaan batu itu ke dalam. Beraak!
Pecahlah pintu ruangan depan itu dan Han Han meloncat ke dalam ruangan itu. Suaranya lantang berteriak, "Oh Yang Seng, Puteri Nirahai. Keluarlah dan serahkan kembali adikku Lulu. Kalau tidak, akan kuhancurkan kota raja." Tiba-tiba dari sebelah dalam menyambar senjata rahasia yang berupa gelang-gelang kecil. Cepat dan kuat sekali sambaran ini. Akan tetapi dengan tenang Han Han menggerakkan tubuh meloncat tinggi sehingga sambaran senjata-senjata rahasia itu lewat di bawah kakinya. Di udara, tubuh Han Han berjungkir balik dan ia sudah meloncat keluar. Karena kalau ada lawan tangguh menghadapinya, lebih baik ia berada di luar gedung. Benar saja dugaannya. Dari dalam berkelebat bayangan yang cepat sekali dan tahu-tahu seorang pemuda yang memegang sebatang golok telah berdiri di depannya. Pemuda itu bukan lain adalah Gulai Kuan. Ketika Lai Kuan melihat Han Han, ia pun terkejut dan marah. "Keparat, kiranya engkau setan buntung." Lai Kuan memaki dan goloknya sudah menyambar, menjadi sinar putih yang menyilaukan. Dan mengeluarkan suara berdesing ketika golok itu membelah angin. Sing! Lai Kuan terkejut karena tiba-tiba lawannya lenyap. Cepat ia memutar tubuh dan mengelebatkan goloknya ke belakang, akan tetapi Han Han yang sudah berada di sebelah belakangnya, mudah saja mengelak sambil berkata, "Gulai Kuan, aku menjadi setan buntung karena engkau. Sekarang bukan maksudku datang untuk membalas dendam, aku tidak mendendam kepadamu. Akan tetapi suruhlah Nirahai dan Yang Seng keluar membawa adikku Lulu, kalau tidak, siapapun yang menghalangiku akan kubunuh, termasuk engkau, buntung sombong." Lai Kuan malah menyerang lagi. Han Han yang memang sedang berduka dan marah sekali melihat betapa pemuda bekas suhengnya ini nekat, menjadi gemas. Akan tetapi ia masih tidak bergerak, hanya mengeledakkan tongkat bututnya menangkis sambil mengerahkan tenaga memutar tongkat yang menangkis itu. Terak, ayah! Lai Kuan terkejut bukan main dan betapapun ia mempertahankan diri sambil mengerahkan tenaga, tetap saja ia terpelanting dan cepat ia bergulingan karena takut kalau Han Han menyerangnya. Akan tetapi Han Han masih berdiri tegak dan tenang. Melihat ini, sambil meloncat bangun Lai Kuan berteriak keras, "Suhu! Sian Kou, harap bantu!" Setelah berteriak demikian Lai Kuan sudah menerjang lagi sambil mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi ia berhati-hati sekali ini, maklum bahwa lawannya yang buntung ini biarpun dahulu hanyalah seorang sutennya, namun kini telah memiliki ilmu kepandaian yang amat luar biasa. Syuut, syuut, sing! Sinar berkilauan dari golok Lai Kuan menyambar ganas bertubi-tubi. Tubuh Han Han sudah melayang lagi keluar dari ruangan depan menuju ke pekarangan. Lai Kuan mengejar dan Han Han berhenti di atas anak tangga depan ruangan. Lai Kuan yang memang memiliki ilmu kepandaian tinggi, tidak memberi kesempatan kepadanya. Sudah membacok lagi dengan goloknya mengarah kepala Han Han. Pemuda buntung ini tidak begitu mempedulikan Lai Kuan, hanya menundukkan muka mengelak sambil siap menghadapi lawan yang lebih tangguh. Yang ia duga tentu akan muncul mendengar teriakan Lai Kuan. Dan pada saat itu, terdengar suara lengkingan dahsyat dibarengi suara ringkik kuda dan muncullah Mabin Lomo Siang Ko Anili dari pintu samping. Langsung ia memukul ke arah Han Han dengan ilmu pukulan dahsyat Swakin Sin Chiang. Juga tampak berkelebatnya bayangan Toat Deng Cilusian Libu Cigoat. Nenek lihat itu melayang turun dari atas dengan jari tangan mencengkeram ke arah kepala Han Han menggunakan ilmu sakti Toat Deng Tok Chiang. Dan berbareng di saat itu juga, Lai Kuan sudah membabat ke arah kaki Han Han. Des! Pukulan Mabin Lomo telah ditangkis oleh Han Han dengan telapak tangan kanannya. Sambaran golok Lai Kuan didiamkannya saja karena dalam gugupnya Lai Kuan menyerang ke bawah untuk membabat kaki Han Han.
lupa bahwa kaki kiri Han Han telah tidak ada lagi sehingga goloknya menyerang angin kosong. Han Han lebih memperhatikan cengkeraman si nenek ke arah kepalanya. Ia tidak mengelak, melainkan memapaki tubuh nenek yang menyerang dari atas itu dengan tongkatnya. Gerakan pertama menotok telapak tangan kiri nenek itu dan ketika Toat Deng Ciu Sian Li terkejut menarik kembali tangannya, Han Han melanjutkan serangan tongkatnya dengan totokan pada pinggang nenek itu. Toat Deng Ciu Sian Li memutar tubuh di udara, berjungkir balik. Dan dari kedua tangannya menyambar dua buah gelang, yaitu senjata rahasia yang amat ampuh. Han Han telah memutar tongkat menangkis bacokan susulan Lai Kuan dari belakang, dan kembali tangan kanannya menangkis pukulan Ma Bin Lomo. Melihat datangnya sambaran dua buah senjata rahasia ini, teringatlah ia akan Kim Chu yang dahulu hampir tewas akibat senjata rahasia ini. Maka ia menjadi gemas sekali. Kepalanya bergerak, rambutnya yang panjang menyambar ke depan dan dua gumpal ujung rambutnya berhasil melibat dua buah gelang yang menyambar. Kemudian secara kontan dan keras gelang-gelang itu ia retol kembali ke arah pemiliknya, menyambar dahi dan tenggorokan Ciu Sian Li yang menjadi terkejut dan cepat mengelak sambil terus menubruk maju mengirim pukulan sakti dengan tangan kanan. Sedangkan tangan kirinya kembali mengarah ubun-ubun kepala Han Han dengan cengkeraman maut. Juga Ma Bin Lomo yang menjadi kagum dan terkejut menyaksikan gerakan Han Han yang mendapat kemajuan secara aneh. Dan kini telah membarengi menyerang dengan pengerahan tenaga Swat Im Sin Chi yang sekuatnya. Bukan mainnya serangan yang dilakukan secara berbareng oleh Ciu Sian Li dan Ma Bin Lomo ini dahsyat, dan mengingat bahwa keduanya merupakan datuk-datuk golongan hitam yang sudah mencapai tingkat di puncak. Tentu saja amat sukar bagi lawan yang dikeroyok dua orang ini untuk dapat menyelamatkan diri dari serangan mereka yang dilakukan berbareng. Namun, betapa kaget dan heran hati kedua orang tokoh hitam ini ketika secara tiba-tiba tubuh Han Han lenyap dari tengah-tengah antara mereka. Telah menghindarkan diri dengan sebuah loncatan yang luar biasa sekali, secepat kilat menyambar sehingga mereka berdua hampir tak dapat mengikuti dengan pandang mata mereka. Akan tetapi, Lai Kuan yang berada di luar gelanggang dapat melihat gerakan Han Han yang menggunakan ilmunya Soan Hong Li pun. Gerakan kilat yang membuat tubuhnya seperti mencelat dan keluar dari kepungan dua orang datuk hitam itu. Lai Kuan adalah murid Toat Deng Ciu Sian Li yang paling setia dan paling disayang oleh nenek itu dan oleh Ma Bin Lomo. Dan pemuda ini amat benci kepada Han Han karena sesungguhnya pemuda ini mencinta Kim Chu. Peristiwa yang menimpa diri Kim Chu sebagai akibat gadis itu membela Han Han, membuat Lai Kuan menaruh dendam kebencian kepada Han Han. Maka kini melihat Han Han meloncat keluar dari kepungan kedua orang gurunya, Lai Kuan mengeluarkan bentakan nyaring dan menggunakan goloknya menyambut tubuh Han Han yang masih melayang di udara. "Mampuslah engkau, manusia buntung keparat," bentaknya. Goloknya menyambar seperti naga mengamuk. Han Han dapat melihat sinar maut terpancar dari pandang mata Lai Kuan, maka ia pun membentak, "Begitu kejamkah hatimu?" Biarpun tubuh Han Han baru meloncat dan kini disambut dengan serangan golok yang ganas, namun loncatannya itu memang merupakan keampuhan ilmunya yang mukjizat yang ia pelajari dari nenek Xiao Bui. Maka sambil meloncat, ia melihat menyambarnya golok, Han Han lalu menggerakkan tongkatnya. Dengan tenaga sinkang yang dahsyat, tongkatnya menempel pada golok dengan sepenuhnya mengandung daya melekat. Betapapun Lai Kuan berusaha menarik kembali goloknya, sia-sia saja karena goloknya telah melekat pada tongkat seperti berakar di situ. Tiba-tiba Han Han melepas golok itu sambil mendorong. Pada saat Lai Kuan menarik golok, tak dapat ditahan lagi, golok itu menyambar ke arah Lai Kuan sendiri.
Gulai Kuan terkejut, matanya terbelalak dan ia berusaha menggulingkan tubuhnya. Namun golok di tangannya itu lebih cepat, tahu-tahu sudah membacok lehernya. Teriakan mengerikan seperti leher tercekik keluar dari mulut Lai Kuan dan tubuhnya yang tadi bergulingan itu rebah menelungkup. Kepalanya miring secara aneh, golok masih di tangan dan tanah di bawah lehernya perlahan-lahan menjadi basah dan merah. Pemuda ini tewas oleh goloknya sendiri, lehernya hampir putus. Peristiwa ini terjadi cepat sekali, hanya beberapa detik selagi tubuh Han Han masih mengapung di udara. Kini Han Han mencelat ke depan, tidak mempedulikan lagi kepada Gulai Kuan yang seolah-olah telah melakukan bunuh diri dengan golok sendiri itu. Toat Beng Ciu Xian Li dan Ma Bin Lomo, mundurlah, aku tidak ingin bermusuhan denganmu atau dengan siapapun juga. Bentak Han Han dan suaranya mengandung wibawa yang sedemikiannya sehingga dua orang datuk hitam itu sampai tercengang. Dan sejenak mereka itu memandang Han Han dengan mata terbelalak. Akhirnya Toat Beng Ciu Xian Li memaki. Bocah setan, murid murtad. Begini sikapmu terhadap bekas guru. Han Han mengerutkan keningnya. Aku bukan muridmu lagi, nenek yang berwatak ganas. Aku datang untuk mencari adikku, dan siapapun dia yang menghalangi aku mencari adikku, akan kuhancurkan. Teringat akan Lulu, kembali Han Han menjadi merah mukanya dan kemarahannya memuncak. Di mana putri Nirahai? Hayo keluarlah dan serahkan Lulu kepadaku. Teriakannya ini amat nyaring sehingga bergema sampai jauh. Kembali Ma Bin Lomo dan Ciu Xian Li bergidik. Mereka berdua maklum bahwa pemuda ini telah menjadi ahli waris Pulau Es dan memiliki kepandaian yang luar biasa sekali. Akan tetapi melihat pemuda ini setelah buntung kakinya menjadi makin lihai dan gerakan-gerakannya seperti orang yang pandai menghilang, benar-benar membuat mereka berdua menjadi ngeri. Betapapun juga, tentu saja dua orang yang menjadi tokoh dunia hitam itu tidak merasa takut dan mendengar tantangan Han Han terhadap putri Nirahai. Mereka marah dan cepat menerjang lagi dengannya. Nenek itu selain menggerakkan kedua tangannya yang mengandung tenaga sakti Toat Beng Tok Chiang, juga menggerakkan rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya sebagai senjata yang ampuh dan aneh. Tubuhnya melayang-layang dengan ringannya, persis seperti keganasan seorang kuntilanak dalam dongeng dunia setan. Adapun Ma Bin Lomo yang sudah mengerti bahwa lawannya biarpun buntung dan masih amat muda, memiliki ilmu kepandaian yang tidak lumrah manusia, juga telah menerjang maju dengan pukulan-pukulan Swat Im Sin Chi yang sekuat tenaga. Han Han tidak ingin berkelahi dan tidak ingin pula bermusuh dengan mereka. Akan tetapi karena mereka berdua menghalangi usahanya mencari Lulu, ia menjadi marah dan cepat mainkan ilmu silatnya yang membuat tubuhnya mencelat ke sana kemari dengan gerakan yang tak terduga-duga dan cepat bukan main. Ciu Xian Li dan Ma Bin Lomo menjadi pening kepala mereka karena harus mengikuti gerakan-gerakan kilat pemuda buntung itu. Dan setiap serangan mereka selalu mengenai tempat kosong. Dengan penasaran kedua orang itu menubruk dengan pukulan-pukulan sakti. Pukulan Swat Im Sin Chi yang mengandung hawa dingin menyambar dari kiri. Singgah Ciu. Serangan tangan ampul beracun dari Ciu Xian Li dibarengi sambaran rantai gelang di telinganya tidak kalah ampuh dan berbahayanya. Dua serangan ini menyambar dari kanan kiri ketika kaki buntung Han Han baru saja turun menyentuh tanah. Akan tetapi tiba-tiba saja Han Han kembali mencelat ke atas dengan kecepatan yang sukar dapat dipercaya. Mengatasi kecepatan serangan kedua lawannya dan tahu-tahu tubuhnya sudah menukik dari atas. Dan tongkatnya melakukan dua kali totokan ke arah ubun-ubun kepala dua orang pengeroyoknya. Haya! Ma Bin Lomo berseru kaget dan cepat menggulingkan tubuhnya yang ia lempar ke atas tanah sambil berteriak. Aisyah!
Toaf Deng Cilusian Li juga mengelak, melempar tubuh bagian atas ke belakang lalu berjungkir balik sampai 5 kali. Sehingga rambutnya menjadi aut-autan dan saling belit dengan kedua rantai gelang yang tergantung di kedua telinganya. Pada saat itu, serombongan pasukan pengawal datang berlari dan mengurung Han Han. Jumlah mereka lebih 30 orang, semua bersenjata tajam dan rata-rata memiliki ilmu kepandaian silat dan bertubuh kuat. Pada waktu itu, yang berada di gedung Pangeran Ouyang Cinko hanyalah Mabin Lomo, Toaf Deng Cilusian Li dan muridnya yang terkasih, Bulai Kuan. Adapun tokoh-tokoh lain telah ikut membantu penyerbuan ke Seculang. Ketika melihat pemuda buntung mengamuk, semua pasukan pengawal dikerahkan. Dan Pangeran Ouyang Cinko sendiri yang bersembunyi sambil mengintai menjadi gelisah bukan main. Betapapun juga, pembesar ini masih mengharapkan kemenangan karena di situ terdapat 2 orang tokoh sakti. Dan di lubuk hatinya ia tidak percaya apakah seorang pemuda yang buntung kakinya akan mampu melawan Cilusian Li serta Mabin Lomo dan puluhan orang pasukan pengawal. Akan tetapi, Han Han sudah marah sekali dan pemuda ini mengamuk secara menggiriskan hati. Tubuhnya berkelebat, lebih banyak di udara daripada di darat. Karena setiap kali ujung tongkat atau ujung kaki tunggalnya menyentuh sesuatu, baik tanah, pundak atau kepala lawan, tubuhnya sudah mencelat lagi ke atas. Seperti capung bermain di atas bunga-bunga di permukaan air. Cepatnya seperti kilat sehingga setiap kali tubuhnya menukik ke bawah tentulah roboh 2-3 orang pengawal secara berbareng, menjadi korban ujung tongkat atau kedua tangannya. Mabin Lomo dan Toaf Deng Cilusian Li marah dan penasaran sekali. Juga mereka berdua merasa malu mengapa mereka tidak mampu merobohkan pemuda buntung itu. Padahal dibantu puluhan orang pengawal. Mabin Lomo meringkik keras dan kedua tangannya mendorong ke arah Han Han ketika pemuda itu turun ke atas tanah. Wuuus! Angin yang mengandung hawa dingin sekali menyambar. Han Han sudah menangkap seorang pengawal dan melemparkan ke depan. Terdengar jerit mengerikan dan tubuh pengawal itu terbanting kaku. Darahnya membeku muka biru dan seorang pengawal lain roboh pula. Karena oleh Han Han dipergunakan untuk menangkis pukulan beracun Cilusian Li, roboh dengan tubuh menghitam terkena hantaman pukulan Toaf Deng Tok Cial. Ketika para pengawal menubruk dengan senjata mereka, Han Han sudah mencelat ke atas lagi. Meloncat sambil menyambar 2 orang pengawal, kemudian ketika tubuhnya membalik, 2 orang itu ia lemparkan ke arah Mabin Lomo dan Toaf Deng Cilusian Li. Disusul tubuhnya yang meluncur dengan serangan kilat. 2 orang kakek dan nenek itu terkejut. Mereka dapat menduga bahwa tentu pemuda buntung yang lihai itu menyusul dengan serangan. Maka apa boleh buat mereka menangkis keras sehingga 2 orang pengawal itu terbanting roboh dengan tulang-tulang iga remuk. Benar saja seperti yang mereka duga, tubuh Han Han menyambar seperti seekor burung Garuda. Dan saking cepatnya hanya tampak bayangan berkelebat. 2 orang datuk hitam ini cepat meloncat untuk mengelak, namun masih kurang cepat. Sehingga pukulan tangan Han Han yang amat panas karena mengandung inti tenaga Hui yang sinciang itu telah mampir di dada Mabin Lomo sedangkan ujung tongkatnya telah menotok pundak Toaf Deng Cilusian Li. Mabin Lomo terjengkang dan bergulingan, mukanya menjadi pucat sekali dan dadanya sesak, terasa panas seperti dibakar. Adapun nenek sakti itu juga terbanting ke belakang, cepat duduk bersila untuk menyelamatkan nyawanya karena dia telah terkena totokan yang. Kalau saja Han Han tidak ingat bahwa kedua orang itu pernah menjadi gurunya, biarpun pada saat itu ada puluhan orang pengawal yang menerjangnya, tentu ia akan mudah saja melanjutkan serangan membunuh kedua orang datuk hitam itu. Akan tetapi Han Han tidak ingin membunuh mereka dan dia hanya menggerakkan tangan dan tongkatnya.
melempar-lemparkan para pengawal seperti orang melempar-lemparkan rumput saja. Gegerlah para pengawal dan mereka mundur-mundur dengan muka ketakutan. Pemuda buntung itu terlalu kuat bagi mereka, seperti sekumpulan nyamuk melawan api saja. Melanjutkan pengeroyokan sama artinya dengan membunuh diri bagi mereka. Adapun Mabin Lomo dan Toat Beng Chiu Sian Li yang sudah menderita luka, tidak berani melanjutkan pertandingan sebelum mengobati luka mereka. Maka mereka berdua pun sudah lenyap memasuki gedung itu. Menyelinap di antara sisa para pengawal yang hanya berani mengurung dari jauh sambil bersiap-siap untuk melarikan diri apabila Han Han mengejar. Namun pemuda itu tidak mengejar, hanya berdiri tegak. Bersandar pada tongkatnya, menengadah dan mengeluarkan suara nyaring memekakan telinga. "Puteri Nirahai, kembalikan adikku." Setelah beberapa kali berteriak tanpa ada jawaban, Han Han lalu meloncat ke arah gedung Pangeran Ouyang Chin Kok. Melihat ini, biarpun hati mereka dicekam rasa gentar dan ngeri, namun para pengawal tentu saja segera menghadang dan berusaha mencegah pemuda buntung itu memasuki gedung. Han Han mengeluarkan seruan keras dan begitu tongkatnya berkelebat, para pengawal itu roboh terpelanting ke kanan kiri seperti disambar kilat. Dan mereka tidak mungkin dapat menghalang lagi ketika pemuda itu berloncatan cepat melesat ke dalam gedung. Sambil berteriak-teriak para pengawal ini kalang kabut mengejar ke dalam. Han Han sudah marah sekali. Dia mengamuk seperti gila, menggeledah seluruh kamar gedung itu, mencari Ouyang Seng dan Pangeran Ouyang Chin Kok. Setiap orang pengawal yang berusaha menerjangnya dirobohkan dengan sekali gerakan saja. Namun hasil penggeledahannya sia-sia. Tidak tampak batang hidung Ouyang Seng yang dicarinya. Ketika ada 5 orang perwira pengawal dengan nekat menerjangnya, ia melompat ke atas. Dan dari atas sinar tongkatnya bergulung-gulung, 4 orang perwira roboh dan seorang lagi ia jambak rambutnya dan ia seret ke sudut ruangan.